Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. Martial Master Dongeng Donghua. Bab 5493, bagaimana menjelaskan? Sialan, bajingan ini benar-benar membunuh bangsanya sendiri. Melihat bahwa Molly tidak peduli dengan inti jiwa leluhur iblis loh. Martial Master Dongeng Donghua. Bab 5493, bagaimana menjelaskan? Sialan, bajingan ini benar-benar membunuh bangsanya sendiri. Melihat bahwa Molly tidak peduli dengan inti jiwa leluhur iblis lohu yang dia duduki, dan menyerang si pembunuh secara langsung dan ganas, Kaisar Si Huang terkejut dan marah. Orang ini benar-benar datang. Apakah masih ada manusia? Apakah kamu masih punya perasaan? Bajingan, keluar. Ekspresi keganasan melintas di kedalaman mata Kaisar Si Huang, dan dia meraung, pada saat ini, dia tidak peduli untuk membunuh leluhur iblis Rahu. Dan hal yang paling mendesak untuk dilakukan adalah memanfaatkan kesempatan terakhir dari serangan balik jadi. Dan melarikan diri dari inti jiwa ini secepat mungkin. Ledakan. Diiringi oleh raungan marah Kaisar Si Huang, napas jiwa yang menakutkan akan menyembur dari inti jiwa leluhur iblis Rahu pada saat itu. Persetan, batu busuk, inti dari jiwa leluhur ini juga adalah kamu bisa naik dan pergi kapanpun kamu mau. Apa pendapatmu tentang leluhur ini? Leluhur iblis Rahu mengutuk dengan marah, dan mencoba yang terbaik untuk mengerahkan kekuatannya sendiri, hanya untuk melihat inti jiwa meledak dengan cahaya ilahi. Dan dengan cepat memblokir Kaisar Agung Si Huang. Kaisar Agung Si Huang sangat marah, dia berada dalam bencana yang mengerikan, dan berani berurusan dengannya dengan omong kosong apapun. Sampah, keluar. Dengan semburan teriakan, Kaisar Si Huang secara paksa menerobos penghalang inti jiwa leluhur iblis lohu, dan pada saat dia baru saja keluar dari inti jiwa, serangan Molly sudah turun dengan keras. Ledakan. Seluruh lautan jiwa langsung mendidih. Dalam raungan keras, setengah dari jiwa Kaisar Si Huang langsung terguncang, sementara sisa serangan itu dengan kejam menghantam inti jiwa di bawah. Dengan keras, Rahu Demon leluhur menjerit, dan inti jiwanya meledak, dan pada saat yang sama terbang keluar, dengan sekali klik, inti jiwa hancur di tempat, dan langsung menjadi penuh dengan luka. Ratus lubang. Bobrok. Sangat dekat. Kaisar Si Huang menatap dengan ngeri pada inti jiwa leluhur iblis Rahu yang hampir meledak. Orang ini benar-benar datang. Jika dia tidak bereaksi tepat waktu sekarang, sisa jiwanya akan rusak parah, dan dia akan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Untungnya, saya tegas. Segera setelah pikiran itu muncul di benaknya, dia melihat bahwa dengan suara mendesing, setelah inti jiwa yang hancur dari leluhur iblis Rahu melarikan diri ke kedalaman laut jiwa. Ia bergegas keluar dari pengepungan laut jiwa Molly dalam sekejap, dan bersembunyi di lautan roh sihir terdalam. Kaisar Si Huang tercengang, wajahnya berangsur-angsur menjadi jelek, tidak mungkin. Dan pada saat ini, suara putus asa terdengar langsung dari kedalaman laut jiwa di bawah leluhur iblis Rahu. Sialan, Molly, aku sangat bodoh, kamu sangat serius. Leluhur iblis Rahu mengutuk dengan marah, melihat jiwanya yang bobrok, dia akan menangis. Sedikit saja, dia benar-benar meledak. Molly melayang di udara, mencibir dan berkata, jika kamu tidak bertindak nyata, bagaimana kamu bisa membodohi orang ini? Molly menatap tajam ke arah Kaisar Si Huang di bawah. Darah Raja Iblis bangkit.
Dia meraung, bang bang bang, dan dalam sekejap, seluruh lautan jiwa Molly tiba-tiba bergetar, dan energi iblis berwarna hitam darah mengembara dalam kehampaan. Langsung berubah menjadi darah yang menakutkan formasi berwarna, dibungkus dari dimensi atas dan bawah. Dipenjara sampai mati oleh Kaisar Si Huang. Pada saat ini, Kaisar Si Huang seperti seorang musafir yang kesepian dan tak berdaya dalam kehampaan, terkurung dengan kuat di dunia ini. Kalian berdua benar-benar berakting, apa-apaan. Mata Kaisar Si Huang tiba-tiba menjadi hijau, jika dia tidak mengerti saat ini, jika dia ditipu sebelumnya, maka dia terlalu bodoh. Tidak bisa dimaafkan, tidak bisa dimaafkan. Kaisar Si Huang akan menjadi gila karena amarah, dan aura jiwa yang menakutkan melonjak ke segala arah. Hahaha, batu pecah tak berotak berani melawan kakekmu Molly, di kehidupan selanjutnya. Ledakan. Energi iblis yang tak berujung turun, mengikat jiwa sisa Kaisar Si Huang dengan kuat dan tiba-tiba kekuatan melahap yang mengerikan datang. Dan Kaisar Si Huang ngeri menemukan bahwa jiwanya melemah sedikit demi sedikit. Tidak, bocah, apakah kamu pikir kamu yakin akan menang? Di kedalaman mata Kaisar Si Huang memancarkan pandangan yang mengerikan. Ganas, dia menatap Molly, tubuhnya berkedip, dan dia bergegas ke inti jiwa Molly dengan ganas. Kaisar bertarung denganmu. Di tengah raungan ganas, jiwa Kaisar Si Huang menghilang sedikit demi sedikit, tetapi pada akhirnya, sedikit cahaya spiritual seperti pedang tajam yang mengatasi banyak rintangan dan menembus inti jiwa Molly dengan keras. Ledakan. Inti jiwa Molly bergetar hebat. Bocah ajaib. Leluhur iblis Rahu tampak kaget dan langsung berkata dengan marah. Meskipun hanya ada jejak terakhir dari sisa jiwa Kaisar Si Huang yang tersisa, bagaimanapun juga itu adalah sisa jiwa Kaisar, dapatkah dia menghentikannya? Leluhur iblis Lohu, yang telah mengalami kekuatan sisa jiwa Kaisar Si Huang sebelumnya, sangat memahami betapa menakutkannya sisa jiwa Kaisar Si Huang. Inti dari jiwa Molly bergetar hebat, dan raungan keras keluar, membawa rasa sakit yang tak ada habisnya, tetapi dalam raungan yang menyakitkan itu, ada sedikit kegilaan, kegembiraan. Dan hiruk pikuk. Jika kamu ingin mengambil Lao Su, apakah itu terserah kamu. Molly mengangkat kepalanya ke langit dan meraung dengan marah. Saya, iblis, bangkit dari benua Tianwu, butuh kesulitan yang tak terhitung untuk sampai ke tempat sekarang ini, bagaimana bisa menjadi gaun pengantin orang lain dan diambil oleh orang lain. Tidak. Ledakan. Dampak mengerikan ditransmisikan dari inti jiwa Molly, dan energi iblis yang mengepul muncul, memusnahkan sisa jiwa Kaisar Si Huang ini sedikit demi sedikit, seperti siksaan. Kenapa aku adalah Kaisar Agung dunia bawah, kenapa aku tidak bisa mengambil transendensi kecilmu dari dunia yang... Kaisar Si Huang tidak berdamai, tidak marah, dan berteriak dengan sedih. Ekspresi Molly ganas, dan matanya yang marah terbuka lebar, yang Jian kecil itu transenden. Konyol, aku adalah orang yang telah bertahan 9 kali reinkarnasi, dan aku adalah arogansi tertinggi di dunia. Aku tidak bisa musnahkan Lao Su, kamu. Jiwa sisa Kaisar Agung kecil juga ingin mengambil Lao Su dan mati untuknya. Petik 2. Ledakan. Di tengah raungan, jiwa ilahi Kaisar Si Huang menjerit dengan menyedihkan, dan seluruh jiwa yang tersisa langsung dimusnahkan dan menghilang. Napas jiwa yang kuat dari Kaisar Agung kehilangan pemiliknya, dan segera menghilang di lautan jiwa Molly, dengan cepat memperluas lautan jiwa Molly. Leluhur iblis Rahu, ini untukmu. Molly melihat ke kedalaman laut jiwanya, leluhur iblis Rahu yang terluka parah di sana, mengangkat tangannya, dan nafas kuat jiwa Kaisar mengalir ke inti jiwanya dalam sekejap. KKK. Inti jiwa Rahu Demon leluhur yang awalnya terluka parah dan hancur langsung sembuh dengan kecepatan yang mencengangkan, dan aura di atasnya meningkat pesat, membengkak tiba-tiba. Cek Molly, nenek moyangku salah menyalahkanmu tadi, kamu orang yang sangat baik.
Leluhur iblis Rahu gemetar karena kegembiraan. Pada saat ini, dia merasa inti jiwanya akan meledak, dan perasaan tak terkalahkan di dunia muncul dari lubuk hatinya. Aku tidak ingin menjadi orang baik. Molly mengutuk dengan marah, menutup matanya, dan dengan gila-gilaan memurnikan sisa jiwa Kaisar Si Huang. Ledakan. Dalam sekejap, aura yang mencengangkan dari Kaisar Agung melonjak keluar dari lautan jiwa Molly. Meskipun hanya ada jejak sisa jiwa Kaisar Si Huang, bagi orang seperti Molly, itu sama saja dengan tonik yang hebat. Membiarkan lautan jiwanya menutupi bahaya tersembunyi dari perkembangan pesat sebelumnya dalam sekejap. Dunia luar. Di dalam formasi jiwa 4 gajah. Leluhur gargoyle dan yang lainnya bingung. Ledakan. Saya melihat avatar yang diproyeksikan dari Kaisar Si Huang yang dikepung oleh formasi runtuh dalam sekejap. Dan jejak asal Kaisar benar-benar diserap dan ditelan oleh Molly sedikit demi sedikit, dan dengan kejam tertelan ke dalam tubuhnya. Ledakan. Saat berikutnya, aura mengejutkan keluar dari tubuh Molly. Aura kuasi Kaisar menyapu dunia dengan kecepatan yang mencengangkan. Sial, sudah berakhir. Apakah anak ini diambil oleh proyeksi Kaisar Si Huang? Sudah berakhir, bagaimana kita bisa menjelaskan kepada tuannya sekarang? Leluhur hantu batu dan yang lainnya menjadi pucat. Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode selanjutnya di sini. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silakan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.